Assalamualaikum. Silakan ketua kelas disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar bersama, mari kita bersama-sama berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk materi, Ustaz mau absen satu-satu. Fadil Muslim, Akram, Rehan, hari ini kita belajar apa? P5. Apa itu P5? Penguatan pelajar Pancasila. Masya Allah, luar biasa. Jadi hari ini kita belajar P5. Jadi sebelumnya kita lanjutkan ya. Pekan kemarin pertemuan pertama itu kita lanjutkan hari ini materinya terkait tentang bahasan kita, yaitu hidup berkelanjutan ya, hidup berkelanjutan yang berkaitan tentang sampahku adalah tanggung jawabku ya. Akan kita lanjutkan materinya anak sekalian hari ini. Kemudian kemarin sudah ada karya satu ya, karya Masya Allah kelompok satu ini dari apa ini dibuat? Botol ya, stick, botol plastik. Ini dicat ya, Masya Allah, luar biasa. Kelompok 2, ini dari apa? Kresek ya, plastik, kertas ya. Terus ini dari tali rafia ya, tali rafia, plastik sama stick. Masya Allah, luar biasa. Kelompok 3, ini dari apa ini? Pipet. Terus botol ya, botol apa lagi? Banyak macam ya. Ini semua bahannya plastik ya, tapi kalau dilihat kayak bunga asli, jadi goyang-goyang. Ya. Warnanya warna hijau. Kelompok 4, ini dari apa ini? Dari pipet. Oh, Masya Allah. Ini kertas menggulung. Masya Allah, luar biasa. Ini luar biasa. Jadi beri tepuk tangan untuk kita semua. Karya pertamanya luar biasa. Masya Allah. Baik anakku sekalian, jadi kita lanjut hari ini kepada karya yang kedua. Namun sebelum itu kita atau Ustaz akan menjelaskan sedikit tentang P5. Iya. Jadi profil pelajar Pancasila. Jadi pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat dengan kompeten, berkarakter dan berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila. Jadi profil Pancasila itu tidak lepas dari kemandirian, bernalar kritis, terus apa? Kreatif, terus gotong royong, terus berkebinekaan global dan beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi ini 6 dimensinya ya terkait tentang profil pelajar Pancasila. Dipaham? Ya, kemudian ini ada 6 ya dijelaskan tadi. Penjelasannya beriman, yang pertama itu dimensi pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentu kita bertuhan, bertakwa kepada Allah dan mempunyai akhlak yang mulia. Begitu akhlaknya pelajar ya. Yang kedua, berkebinekaan global. Ya, pelajar memberitahu tentang budaya, dia ketahui tentang budaya, tentang global-global yang ada, bagaimana budaya di timur, bagaimana di barat, harus ditahu semua itu. Ya,
Kemudian kita harus mandiri. Ya, dari sekarang kita harus mandiri. Seperti ini kita buat ini dengan cara mandiri, tidak dibeli di pasar. Ya, dibuat, digunting, dicat, catnya yang dibeli. Tapi ini semua masya Allah luar biasa. Kemudian bernalar kritis, kita harus bernalar kritis. Ya, bagaimana kita ini pakai pemikiran yang dibuat ini. Bagaimana supaya dikasih bengkok-bengkok sedikit. Bagaimana supaya warna ini itu pakai pemikiran, bernalar kritis. Kemudian gotong royong, apa itu gotong royong? Bekerja sama. Kita buat ini secara bekerja sama. Kalau satu orang ini lama, tapi kalau banyak kita bergotong royong baru teratur, cepat dibuatnya, ya. Gotong royong, kemudian kreatif. Kalau tidak ada kreatifnya, bisa saja daunnya ini satu tempat berat sebelah. Iya, tidak kreatif, semua warna merah, tidak ada warna-warna lain. Satu, jadi kalau kita jadi siswa itu yang baik, profil Pancasila itu, maka kita harus kreatif, melihat oh ini yang baik, ini yang tidak bagus. Oke, dipaham? Kemudian dimensi, elemen dan suplemen profil Pancasila pada kurikulum Merdeka. Jadi ini yang dipelajari 6 dimensi tadi, tidak lepas dari beriman kepada Tuhan, berkebinekaan global, gotong royong, terus mandiri, terus bernalar kritis, terus yang terakhir kreatif. Ya, jadi ini gambaran terkait tentang kelima anak sekalian, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, baik anakku sekalian yang berbahagia. Kemudian kita akan nonton video terkait tentang sampah. Silakan dilihat dengan seksama. Dari mana asalnya sampah? Sampah berasal dari kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, belajar, bekerja, dan lain-lain. Sampah dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3, seperti baterai, kabel, barang elektronik yang sudah rusak. 2. Sampah anorganik yang sulit terurai seperti plastik. 3. Sampah organik mudah terurai dan mudah membusuk seperti daun dan buah-buahan. Kemana perginya sampahku? 1. Dibuang dengan dipilah. Mulai dari rumah sudah dilakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah anorganik dapat disalurkan ke pemulung atau bank sampah untuk didaur ulang. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos di rumah. Sampah yang mengandung bahan B3 dapat disalurkan ke dinas lingkungan hidup. 2. Dibuang tanpa dipilah. Di rumah tidak dilakukan pemilahan sampah. Semua jenis sampah dijadikan satu, dibuang di tempat sampah. Selanjutnya dibawa oleh petugas kebersihan dengan berulat sampah tempat TPS atau tempat pembuangan sampah. Dan akhirnya dibawa oleh truk pengangkut sampah ke tempat TPST atau tempat pembuangan sampah terpadu. 3. Dibuang sembarangan. Dibuang ke sungai. Membuang sampah ke sungai dapat mengotori sungai dan menghambat aliran sungai. Sungai yang kotor dapat mencemari lingkungan dan aliran sungai yang terhambat dapat menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba. 3. Membakar sampah bukanlah solusi yang tepat untuk menghilangkan sampah. Membakar sampah menghasilkan asap yang mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan. Membakar sampah telah dilarang dalam Undang-Undang Persampahan Nomor 18 Tahun 2008. Cara pengelolaan sampah dengan 3 cara: cegah, pilah, olah. Cegah ialah kunci karena cegah merupakan momen penting untuk agar momen pilah dan olah tidak melelahkan. Contoh cegah dengan membawa kantong belanja sendiri, membawa tempat makan dan minum sendiri ketika bepergian. Pilah adalah memilih sampah sesuai dengan jenisnya. Kategori sampah, pilah dapat dilakukan di rumah dengan memilih sampah sesuai jenisnya. Pemilihan sampah akan memudahkan pengelolaan sampah dan membantu pekerjaan petugas kebersihan. Olah adalah mengolah
Masya Allah. Bagaimana? Paham? Jadi ada sampah berapa macam? 3. Satu apa? Sampah beracun, ya? Apa itu? Sampah elektronik. Elektronik, ya. Kemudian apa? Anorganik. Apa itu? Plastik. Apa lagi? Dan yang lainnya, ya. Kemudian yang ketiga apa? Organik. Ya, apa itu organik? Sisa makanan dan sebagainya. Jadi itu 3. Kemudian ada yang bisa didaur ulang. Kalau tidak maka dibuang langsung di tempat sampah. Jangan dibakar karena ada polusi dan ada juga undang-undangnya. Dipaham? Ya, Masya Allah. Kemudian video yang kedua anak sekalian, silakan dilihat. Masya Allah. Oke, jadi 2 video ini terkait tentang sampahku adalah tanggung jawabku. Jika kita bisa menerapkan itu anak sekalian, maka insya Allah lingkungan kita akan segar. Oke, baik anak sekalian yang berbahagia, tugas kita hari ini karena ada karya yang kedua, maka Ustadz beri pengarahan bahwa siap-siap kalian mencari sampah anorganik. Apa itu? Plastik dan sebagainya yang bisa kalian olah dan bisa menjadi karya. Ya, apakah itu botol plastik, tutupnya, atau tempat minuman dan sebagainya. Kemudian cari di luar, ya, cari di luar. Ustaz kasih waktu 15 menit, cari di luar. Kemudian setelah itu masuk ke dalam. Sudah ada yang kita bawa semua, silakan dikerja. Silakan dikerja sudah dengan peralatan masing-masing. Setelah itu mudah-mudahan kita bisa menghasilkan karya yang baik. Oke, dipaham? Oke, ayo siap-siap kita keluar mencari sampah anorganik yang bisa kita jadikan karya. Oke, silakan. Ayo nak. Ya, silakan diolah, ya, silakan dikerja. Ya, ini tempat minum, ya, silakan
buat hasilnya. Ya ini botol ya, botol.
Ya, anakku sekalian yang berbahagia, karena waktu tidak mencukupi untuk membuat karya, maka kita lanjutkan pekan depan. Saya harap karya yang kita buat itu mantap lagi, Masya Allah, supaya bisa bermanfaat. Jadi diselesaikan, ya, selesaikan pertemuan berikutnya. Saya harap ada yang jadi, apakah seperti ini atau apa, supaya lebih banyak lagi koleksi-koleksi kita. Oke, dipaham? Oke, baik. Sebelum kita tutup anakku sekalian, kita akan tepuk pelima. Ada ya tepuk pelima? Semua sudah tahu? Oke, silakan berdiri. Ya, silakan berdiri. Ya, silakan berdiri semua. Lepas mie guntingnya yang semuanya. Ya, oke, yang semua berdiri. Oke, sudah? Kita sama-sama. Tepuk pelima. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yes, yes, yes. Luar biasa. Mantap. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke, silakan duduk kembali. Oke, anakku sekalian, jadi P5 ini luar biasa. Jadi harus ada gotong royong dalam. Kita harus berpikir kritis. Kita harus berwawasan luas, ya, supaya kalian semua bisa menjadi orang-orang yang berkarakter, dan tentu Masya Allah kalian akan nanti jadi pemimpin di masa yang akan datang. Oke? Paham semua? Oke. Jadi sekian dari Ustadz. Pekan depan kita lanjutkan kembali. Kalian semua luar biasa, kreatif, berpikir kritis dan sebagainya. Oke, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini penuh makna, bisa kita lebih kreatif lagi dalam menangani atau mengolah sampah-sampah yang ada. Oke, sekian dari Ustadz. Silakan petugas ditutup pembelajarannya. Oke, silakan. Ya kan. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.